Hari ini aku akan memasak nasi kebuli dari beras basmati. Jadi kemarin aku sempat membeli beras basmati yang kemasan instan yang sudah ada bumbu instannya ya. Bumbu instan itu berisi ini rempah yang sudah digiling, 2 bungkus ini dan ini saja ada daun kari, cardamom atau kapulaga India, ini green cardamom, kemudian kapulaga putih, kayu manis dan bunga lawang. Nah, karena aku akan memasak agak banyak, jadi aku menambahkan dengan rempah-rempah yang ada di rumah. Jadi ada ketumbar, ada lada, jahe, dan berbagai bumbu yang ada di sini, bubuk ini. Jadi kalau untuk memasak nasi kebuli, biasanya ada beberapa bumbu yang kadang belum ku kenal. Nah, untuk memudahkannya, aku membeli bumbu bubuk seperti ini, seperti garam masala. Kalau misalnya di resep kan kadang tertulis garam masala. Nah, garam masala itu apa sih? Gitu. Rupanya ketika aku baca komposisinya adalah bawang bombay, bawang putih, paprika, ketumbar, lada hitam, kapulaga, mustard, dan garam. Nah, ini garam masala ini tadi ku cicip, rasanya ya berasa bumbu mirip-mirip kari tapi tidak terlalu tajam. Kemudian berasa sedikit gurih tapi bukan asin garam. Ini dimasukkan pada semua jenis masakan kari termasuk juga nasi kebuli ya, ditaruh di akhir memasak untuk memperkuat rasa. Nah, kemudian beberapa bumbu ini akan dipakai ya, seperti ketumbar bubuk. Walaupun bisa juga dengan ketumbar biasa, ketumbar butir ini kalau misalnya untuk memudahkan digiling dan rasanya lebih nikmat, lebih sedap gitu ya, dia disangrai dulu baru digiling. Nah, untuk praktisnya menggunakan ketumbar bubuk. Ini beberapa bumbu ini kalau sudah kubuka, kusimpan di dalam kulkas, karena kalau tidak disimpan di kulkas tuh biasanya dia menggumpal, kehilangan aromanya dan kehilangan rasanya gitu. Kadangkala pula menjadi mudah berjamur. Nah, ini ada chili powder, ini bubuk cabai ini kutambahkan nanti untuk nasi kebuli, karena di nasi kebuli pun ada resep yang menggunakan cabai walaupun sedikit. Nah, ini kalau ditambahkan bubuk cabai, warnanya akan lebih cantik lagi, memperkuat warna kunyit ini juga untuk membuat masakan lebih enak dan warnanya kuning cantik. Nah, kalau yang ini bubuk kari atau Indian curry powder, ini isinya ketumbar, kunyit, jinten, cabai, lada hitam. Nah, kalau misalnya beli beras basmati yang instan, yang kemasan instan, isinya adalah beras dan bubuk ini saja, tanpa bumbu yang lain. Jadi tetap harus kita tambahkan lagi bawang bombay, bawang merah putih, cabai, tomat, serai, dan beberapa bumbu ini. Kalau aku sih begitu, karena yang akan ku masak ini agak banyak ya. Jadi kalau misalnya aku masak daging kambing atau sapinya ini agak banyak, toh nanti juga bisa disimpan di kulkas. Jadi sewaktu-waktu misalnya aku pengen membuat kari lagi, kok kari sih, kebuli ya, jadi tinggal ambil kuahnya dan dagingnya gitu. Untuk memasak nasi kebuli ini membutuhkan minyak samin. Kalau tidak ada minyak samin ya bisa menggunakan butter seperti ini. Kemudian untuk membuat rasa kuahnya itu gurih, menggunakan santan instan ini yang sangat kental. Aku suka ini rasanya, dia itu manis. Kemudian susu UHT yang full cream ya.
ini untuk membuat gurih. Jadi kalau misalnya tidak ada susu UHT full cream, bisa menggunakan susu bubuk full cream yang diencerkan dengan air panas. Ya. Nah, untuk memasak beras basmati ini itu ada sedikit perbedaan dengan beras biasa. Jadi pernah aku mencoba makan beras basmati, tapi rasanya ngeletis. Ngeletis itu separuh mateng, separuh enggak. Nah, cara memasak beras basmati agar hasilnya ini pulen, walaupun tampilannya itu pure ya, seperti pera, tapi sesungguhnya dia itu bisa juga pulen asalkan cara memasaknya benar, adalah si beras ini dicuci bersih dulu, kemudian direndam di dalam air biasa selama 15 menit sampai 30 menit. Nah, setelah itu tiriskan, baru dikukus atau direbus bersama dengan air. Nasi kebuli. Nah, sebelum beras basmatinya ini aku aron dengan bumbu kebuli, aku memasak dulu dagingnya. Jadi ini tadi ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih, serai, dan beraneka bumbu yang ku masak hingga tanak sehingga menyerupai pasta seperti ini. Baru dimasukkan dagingnya. Ini akan ku masak dengan api kecil sampai dagingnya ini empuk. Jadi ini menggunakan daging kambing bagian iga. Ini ada tulang iganya untuk membuat rasa gurih di kuahnya. Kemudian bagian sengkol, aku suka karena nanti rasa kuahnya itu gurih. Nah, iga kan dipotong-potong seperti ini, jadi masih memiliki ruas-ruas tulang. Jadi bumbunya tadi dihaluskan, kemudian ditumis menggunakan minyak samin. Kalau tidak ada minyak samin ya menggunakan butter untuk membuatnya wangi. Bumbu tumisnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, jahe, serai, tomat, kemudian rempah-rempah yang lain, rempah keringnya seperti cengkeh, kapulaga, bunga lawang, pala, jinten, ketumbar, kunyit. Tadi ku tambahkan bumbu-bumbu ini ada lada putih, kemudian ada kunyit bubuk, kemudian ada chili powder atau bubuk cabai, kemudian garam masala, kemudian Indian curry powder untuk menambah cita rasa nasi kebuliku. Nanti kalau si dagingnya ini sudah empuk, baru ditambahkan air, susu, dan santan. Jadi bisa saja nanti menggunakan susu bubuk full cream atau susu UHT atau santan, tapi aku menggunakan santan dan susu, keduanya aku gunakan semua untuk membuat kuahnya menjadi lebih gurih. Nah, nanti kalau sudah dagingnya ini empuk, kuahnya akan digunakan untuk memasak beras basmati. Jadi beras basmati ini beras aromatik, dia memiliki butiran yang lebih panjang daripada
beras biasa, sekitar 1,5 hingga 2 kali panjangnya dari beras biasa. Nah, untuk mengolah beras basmati sendiri sedikit ada perlakuan khusus agar dia berasa pulen dan tidak ngeletis, walaupun penampilannya itu seperti pera atau pure. Jadi memasak beras basmatinya itu berasnya direndam dulu selama 15-30 menit, kemudian ditiriskan, lalu dimasak, bisa dikukus dulu atau tanak bersama dengan kuah kari. Ini bumbunya sudah masak, sudah merasuk seperti ini, baru ditambahkan air ya untuk membuat dagingnya ini tanak. Ini nanti ditutup saja pakai api kecil hingga airnya menyusut, baru ditambahkan santan kental dan susu. Nah, nanti untuk membuat nasi kebulinya menggunakan kuah dari rebusan daging ini. Kalau menggunakan rice cooker, beras basmatinya itu setelah dicuci kemudian direndam 15-30 menit, tiriskan, lalu dimasukkan saja ke rice cooker dan diberi air setinggi menutupi berasnya, ditambah sedikit sekitar 1 ruas jari, kemudian cooking, setel tombol cooking. Tapi kalau misalnya yang tanpa rice cooker, berasnya direndam selama 15-30 menit, kemudian ditiriskan lalu dikukus selama 15 menit hingga berasnya menjadi kekel atau 3/4 matang. Setelah itu angkat dari kukusan, lalu diberi kuah ini. Nah, diberi kuah ini yang sudah diberi santan dan susu ya. Diberi kuahnya di nasi aronnya tidak terlalu banyak, sekedar dia itu nasinya basah karena nanti mau dikukus lagi agar tidak terlalu benyek. Nah, seperti itu. Ini akan aku tutup, menunggu sampai dia empuk dulu, baru nanti diberikan santan dan susu. Ini tidak kupresto, tapi aku menggunakan siko wok dengan api kecil. Nah, api kecil, api lilin saja. Ini justru dengan api kecil ditutup, dia akan memiliki tekanan yang lebih tinggi dan mempercepat pengempukan daging meskipun tanpa dipresto, karena aku lebih suka daging tanpa dipresto, rasanya itu lebih juicy, menyatu dengan bumbu dan kuahnya, dan rasa dagingnya nyus. Jadi nanti kalau sudah jadi, kuahnya digunakan untuk memasak beras basmati, sedangkan si dagingnya akan diangkat lalu di oven, dipanggang gitu ya, untuk ditaruh di atas nasi kebuli kalau sudah matang. Oke, seperti itu. Jadi selamat mencoba membuat nasi kebuli yang lezat dengan menambahkan beberapa bumbu yang kita punya. Misalnya tak ada bumbu-bumbu selengkap yang di resep, kita bisa membeli bumbu bubuk seperti ini di supermarket. Selesai. Bye-bye. Nasi kebuli. Dan ini adalah daging kambing yang dimasak dengan bumbu kebuli. Jadi bumbunya tadi yang kutumis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan beragam rempah. Juga tomat
sedikit cabai dan beberapa bumbu yang seperti ini. Ada kunyit bubuk, ada chili powder, ada garam masala, ada Indian curry powder, kemudian ada lada bubuk dan ketumbar bubuk, serta nanti akan kutambahkan susu dan santan. Nah, berasnya sedang aku kukus. Ini tadi beras basmatinya aku cuci bersih, kemudian ku rendam 15 menit. Lalu dikukus selama 15 menit hingga berasnya menjadi kekel atau 3/4 matang. Nah, sementara itu aku sebelumnya sudah membuat daging kambing ini dibumbui kari. Setelah bumbu tadi, bumbu yang aku tumbuk kemudian ditumis, jadi bumbu basahnya aku tumis dulu dengan minyak samin. Kalau tak ada minyak samin bisa menggunakan butter sampai harum. Lalu bumbu keringnya dimasukkan. Bumbu kering itu ada ketumbar, lada, kayu manis, cengkeh, kapulaga, cardamom, green cardamom atau kapulaga hijau atau kapulaga India, kemudian daun kari dan sebagainya. Nah, kalau misalnya menginginkan rasa yang lebih mantap lagi, bisa menambahkan garam masala. Garam masala ini komposisinya mengandung bawang bombay, bawang putih, paprika, ketumbar, lada hitam, kapulaga, mustard, dan garam. Nah, ini tadi aku masak hingga dagingnya empuk. Jadi setelah bumbu ditumis hingga harum dan menjadi semacam pasta, aku tambahkan air. Nah, setelah itu aku ungkep. Ungkepnya ini lama karena menggunakan Siko Wok tanpa di presto ya. Kalau misalnya di presto 30 menit, tapi kalau misalnya tanpa di presto itu lebih lama, bisa menghabiskan waktu 1 jam. Tapi ini pun juga sudah sangat empuk seperti ini sudah sangat lunak. Nah, waktu membuat bumbu ungkep ini aku tidak menggunakan garam sampai dengan si dagingnya ini empuk, karena garam bisa menghambat pengempukan daging juga. Jadi secara alami saja tadi dia empuk dulu. Ini benar-benar empuk nih. Nah, empuk dulu seperti ini, baru ditambahkan garam. Setelah itu akan kutambahkan susu, kemudian santan kental. Ini aku menggunakan santan instan, kental sekali, jadi ini santannya tidak kuencerkan ya. Kemudian diaduk kembali, ditanakkan kembali hingga kuahnya nanti sedikit menyusut. Nah, kuah ini nanti yang akan digunakan untuk mengaron beras basmati yang sudah dikukus. Jadi kalau dia airnya sudah menyusut, daging-dagingnya ini diangkat, kemudian dipanggang, bisa di oven, kemudian airnya diambil untuk dituang di nasi aron. Untuk dituang di nasi yang sudah dikukus, maksudnya menjadi nasi aron.
Jadi nanti diambilkan sedikit air dari ini, jadi jangan banyak-banyak airnya karena berasnya kan sudah dikukus. Kalau berasnya sudah dikukus sampai 3/4 matang, nanti diberi kuah ini sampai dia basah saja. Kemudian berasnya itu kita tutup menjadi nasi karon, ditutup tanpa api, didiamkan selama 20 menit, lalu akan dikukus kembali 30 menit sampai matang. Nah, ini akan aku tunggu sampai airnya menyusut dan bumbunya, susu dan santannya terserap ke dagingnya, lalu dagingnya akan ku panggang di oven. Oke, sampai nanti. Ini beras basmati yang sudah aku kukus selama 15 menit. Jadi sebelum dikukus tadi berasnya direndam dulu selama 15 menit sehingga berasnya itu akan sedikit mekar. Kemudian siapkan panci pengukus, panaskan, lalu berasnya dikukus menggunakan alas kain ini saringan tahu ya, karena dengan kain ini mudah mengangkatnya. Jadi ketika dia sudah 3/4 matang, aku tinggal mengangkatnya begini dari panci pengukus ya, tinggal ngangkat begini lalu dipindahkan ke wadah yang besar seperti ini, karena setelah dia itu 3/4 matang dalam keadaan panas-panas seperti ini akan aku beri kuah kebuli. Jadi ini daging kambingnya yang sudah matang, sudah sangat empuk, sudah diberi susu dan santan ya, sehingga dia rasanya sudah sangat gurih, sudah pas dicicip. Kemudian tinggal dituang ke nasinya. Jadi harus dalam keadaan panas keduanya, baik nasi maupun kuahnya. Ini untuk menghindari cepat basi. Takaran kuahnya ini tidak terlalu banyak, asalkan berasnya ini semuanya sudah terkena kuah. Jadi tidak terlalu banyak agar tidak benyek, tapi pastikan semuanya terkena kuah. Nanti akan kudiamkan dulu sambil ditutup tanpa api agar dia semakin mekar ya, meresap, kuahnya itu meresap ke berasnya. Nah, dengan demikian nanti akan didapat nasi kebuli yang empuk, walaupun terlihat pera atau pure penampilannya, tapi dia itu akan empuk. Jadi seperti ini saja. Nah, seperti ini saja nih. Ini kita diamkan selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit baru nanti akan aku kukus lagi. Setelah itu selesai. Oke, sampai nanti kita lanjutkan. Ini ditutup dulu sampai 20 menit. Nah, ini tadi beras basmati yang sudah dikaru dengan kuah kebuli. Kemudian didiamkan selama 20 menit dalam keadaan ditutup tanpa api. Hasilnya seperti ini, mekar dan ini sudah empuk. Lalu kupindahkan ke panci pengukus dan akan kukukus kembali selama 30 menit sampai dia lebih mekar lagi dan lebih empuk lagi. Nah, untuk mengukus tengah-tengah ini diberi ruang, jadi uap airnya naik, jadi lebih cepat mematangkan nasinya. Oke, sampai bertemu nanti sesudah nasi kebulinya matang ya. Ini akan aku tutup dulu. Nah, sementara menunggu nasinya
kukus, aku membakar iganya di atas pan saja. Bisa dipanggang di oven, bisa juga di atas pan. Jadi ini sekedar dioles dengan margarin saja pannya dan dibakar dengan api kecil untuk menimbulkan aroma bakaran saja sih sebenarnya. Ini empuk sekali loh. Berminyak seperti ini, nanti enak sekali untuk lauk. Kita lihat yang sudah dikukus selama 30 menit seperti apa. Nah ini, ternyata dia sudah empuk sekali. Tuh, empuk sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, aku sudah mencicip ya. Ini enak sekali. Jadi dalam keadaan panas seperti ini nanti diberi butter, diaduk. Jadi pas panas-panas begini diberi butter, tapi tanpa api ya. Lalu diberi kismis. Setelah itu akan kita sajikan. Ini karena aku mau cepat saja ya. Setelah ini disajikan. Oke, sekarang penyajian yuk. Sudah jadi. Jadi ini ada kentangnya, kismis, almond panggang, kemudian acar, emping, dan kentang. Ini lembut sekali ya dagingnya, lezat dan empuk nasinya. Selamat mencoba membuat nasi kebuli dengan bumbu rempah yang melimpah ada di Indonesia.